Selamat siang Future Leaders. Mudah-mudahan siang ini nggak ngantuk habis makan siang. Baik, hari ini kita akan membahas tema bagaimana mengangkat ekonomi di tingkat regional menjadi kelas yang membantu perekonomian nasional. Saat ini akan membahas bagaimana juga teknologi membuka peluang pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan bagaimana para inovator daerah dan startup lokal membangun solusi dan masalah di sekitarnya. Sudah hadir dua narasumber yang sangat kompeten untuk membahas hal ini. Yang pertama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan yang kedua Ibu Eka Lorena, CEO Lorena Group dan juga founder Bawa Indonesia Global. Kami persilakan untuk Kang Deddy dan Ibu Lorena naik ke atas panggung. Terima kasih Kang Deddy, Bu Eka sudah hadir. Sebelum saya memulai diskusi kali ini, saya pengen tanya, siapa yang warga Jawa Barat di sini? Tunjuk tangan. Wah, banyak. Kehadiran Gubernur Aing, Bapak Aing cocok ini Bang. Kang, sebelum masuk ke tema, saya ingin tanya satu hal yang ramai dibicarakan sebenarnya di Jawa Barat. Soal penerimaan murid baru Kang. Yang lagi jadi masalah itu SPMB Maung. Apa itu Kang Maung itu? Dan apa sih tujuannya? Karena ini banyak yang protes nih Kang. Iya, penerimaan murid baru itu tidak bermasalah. Yang bermasalah itu adalah jumlah orang ingin sekolah semakin banyak, jumlah sekolahnya tidak memenuhi kebutuhan siswa yang ingin sekolah. Ini kan problem kita. Kita ini tidak ke substansi yang dibicarakan, tapi ke mekanisme. Misalnya mekanismenya kalimatnya SPMB, sistemnya digitalisasi. Walaupun SPMB sistemnya digitalisasi sehebat apapun dibuat, kalau jumlah sekolah negeri hanya 319.000 yang diterima karena ruang kelasnya dan kursinya itu, kalau yang daftarnya 530.000 tetap saja akan bermasalah. Karena akan ada orang yang tidak bisa sekolah di sekolah negeri. Ketika ke sekolah swasta, dia harus mengeluarkan biaya. Maka solusinya sekarang saya buat yang terdaftar di PCMB karena kita sudah pemetaan, sisanya sekitar 70.000 lebih itu nanti ditanggung oleh pemerintah biayanya. Kalau dalam bahasa umum, bahasa saya adalah beasiswa pendidikan untuk warga Jawa Barat yang sekolah di sekolah swasta. Itu solusi. Tapi banyak yang menilai Kang, SPMB yang sekolah Maung, sekolah unggulan iya. itu gimana Kang? Karena itu menimbulkan kecemburuan tuh Kang. Sebenarnya enggak kecemburuan. Dari dulu setiap daerah itu pasti punya, kalau di kabupaten rata-rata SMA 1. Kalau di Bandung SMA 3 dan SMA 5. Di situ berkumpulnya anak-anak yang punya IQ yang tinggi. Punya nilai akademis yang tinggi. Nah sehingga mereka bisa berkumpul pada satu sekolah untuk berkompetisi sama-sama pinter. Seiring dengan kebijakan yang terjadi di mana domisili atau zonasi menjadi bagian dari rekrutmen. Sehingga di sekolah itu berkumpullah orang yang tingkat IQ-nya tinggi dengan yang tingkat IQ-nya biasa. Ditambah lagi masuk juga orang yang punya kategori nakal. Sehingga terjadi di sekolah yang dulu sekolah favorit itu berbagai problematika termasuk etika murid yang sering viral. Nah ini kan akan jadi masalah. Anak-anak pinter dengan kecerdasan yang lebih dibanding yang lain tiap hari bersatu dengan anak-anak yang tidak memiliki kecerdasan, kepandaian yang lebih dari yang lain. Bahkan dengan yang nakal. Positif dikali negatif bisa jadi negatif. Untuk itu saya punya kebijakan. Sudah anak-anak yang punya kepandaian yang lebih, kalau dulu NEM-nya paling tinggi, tetap masuk di sekolah-sekolah
favorit, disebutnya sekolah maung. Yang lain itu masuk di sekolah yang lainnya. Tetapi anak-anak yang berhak masuk ke sekolah maung karena zonasi, tetap dia diberikan beasiswa di sekolah swasta oleh pemerintah. Kalau penerimaan murid baru non maung, prosesnya baru mulai 1-2 hari ini Kang. Iya. Banyak juga mempermasalahkan soal sistemnya yang down dan tiba-tiba ini gimana? Oh gini, kita itu ada yang disebutkan pemetaan murid baru. Ya. Pemetaan PCMD. itu untuk apa? Untuk saya bisa memprediksi berapa jumlah yang diterima, potensi yang diterima, berapa yang tidak. Ketika yang tidak ini kami sudah bisa mencari solusi agar seluruh anak Jawa Barat sekolah, tujuannya itu. Kalau yang lain-lain yang bersifat administratif adalah persoalan aplikasi. Aplikasi itu persoalan teknis sebenarnya. Yang diperbaiki kemarin itu bukan gagasan PCMB-nya. Yang sudah diperbaiki oleh provinsi adalah aplikasinya yang kurang optimal dan sekarang sudah optimal. Nah, kemudian yang berikutnya juga keributannya di mana? Keributannya itu adalah orang tua pengen anaknya masuk ke SMA 4. Kemudian ada anak-anak yang tidak lulus di sekolah maung masuk ke situ. Orang tua ini protes, nggak boleh dia daftar ke sini karena anak saya jadi turun rankingnya. Jadi problemnya adalah problem ketakutan anak tidak lulus karena ada pendaftar baru. Anaknya tidak siap bersaing, marahlah ke dinas pendidikan. Solusinya Kang? Solusinya ya sekolah dan ruang kelasnya ditambah. Baik, tepuk tangan dulu untuk Kang Dedi. Saya ke Ibu Lorena. Nah Ibu Lorena nih kita kenal sebagai CEO-nya Bus Lorena. Pasti teman-teman atau future leaders di sini yang sering ke luar kota tahu tuh Bus Lorena. Tapi Bu, satu hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan isu terbaru. In this economy Bu, bagaimana usaha transportasi? Saya selalu mengatakan terima kasih ya Kang. Kang, saya fans beratnya Kang, habis ini minta tanda tangan kayaknya. Bapak Aing juga, Bapak Aing. Karena Lorena mulai dari Bogor ya, Jawa Barat. Saya selalu mengatakan bahwa transportasi itu seperti darah. Tidak ada namanya esensi kehidupan yang tidak harus didukung oleh transportasi. Jadi terutama transportasi di Indonesia ini ya pasti krusial ya seperti darah. Saat ini dengan adanya tentunya kenaikan ya harga BBM yang juga mengakibatkan banyak sekali komponen-komponen lainnya termasuk spare part dan juga harga oli ya. Harga oli ini sekarang naiknya sampai 40% begitu. Sedangkan kita melihat keadaan di masyarakat ini tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk apabila terjadinya kenaikan tarif. Kita lihat saja kemarin perayaan Idul Adha yang biasanya itu rame begitu ya. Ini sampai detik-detik terakhir barulah orang mulai bepergian. Begitu biasanya itu 2 minggu sebelumnya sudah mulai heboh begitu ya. 1 minggu sebelumnya sudah heboh. Dan kita pun akhirnya penyesuaian tarif ini karena kemacetan biasanya selalu terjadi lebih. Itu akhirnya tidak kita buat yang seperti tahun lalu. Jadi lucu begitu, tahunnya bertambah, bebannya bertambah, tapi kita juga mesti memahami kebutuhan masyarakat itu kemampuannya sampai seperti apa. Dan kita juga belum melihat ya apa sih langkah-langkah yang mungkin dari regulator bisa lakukan, bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa melakukan mobilisasi secara efektif, mudah dan tidak menekan harganya. Karena daerah itu kalau kita lihat apabila transportasinya pergerakan orang dan barangnya bagus, pasti daerah itu maju. Daerah-daerah yang tidak terjadi pergerakan transportasinya, mobilitasnya itu sangat membebani, rata-rata itu mereka akan terbelakang. Jadi saya selalu mengatakan bahwa waktu saya jadi Ketua Umum Organda se-Indonesia, Pak, itu saya mengatakan bahwa ini darahnya kita. Kita belajar aja dari seperti Thailand, Malaysia, juga China apalagi ya. Mereka itu mampu bersaing produknya kemana-mana karena menggerakkan orang dan barangnya itu sangat cost efektif. Dan itu diberikan fasilitas khusus bagaimana orang itu bisa bergerak, barang itu bisa bergerak. Bahan dasarnya pun bisa bergerak dengan harga yang memang memampukan mereka berkompetisi gitu. Jadi di semester 2006 pertama ini revenue dari Lorena masih belum terlalu bagus Bu ya? Karena di tahun 2025 juga belum terlalu bagus ya? 2025 juga masih ada tantangannya karena bounce back-nya dari yang sebelumnya itu belum bisa langsung seperti membalikan tangan ya. Tapi saya yakin sih kita juga tahun ini berpikir banyak hal-hal baru yang kita kerjakan. Bagaimana
Kalau antar kota, antar provinsi mengalami tekanan, tentunya kita juga bergerak ke bidang yang lain. Jadi saat ini sepertinya kita ini di bisnis yang lain malah lebih sukses dibandingkan ini yang saya mau tanya. antar kota, antar provinsinya lucu begitu. Tapi kita tetap mempertahankan bisnis pertama Lorena. Saya pun bisa seperti ini, saya yakin karena begitu banyak penumpang Lorena di tahun 70-an menggunakan layanan kami sehingga kami bisa membangun begitu banyak bisnis-bisnis barunya saat ini. Ini Bu yang saya mau tanya, mungkin Future Leaders juga pengen tahu apa sih unit bisnis yang terbaru atau dari selain transportasi itu apa yang sekarang dimiliki? Lorena, ini harus ayah saya mengatakan never put all of your eggs in one basket. Jangan meletakkan telur kamu itu pada satu keranjang yang sama. Karena kalau satu keranjang itu rusak atau jatuh, telur-telur itu semuanya akan pecah. Jadi bisnis kami dari dulu sudah melakukan diversifikasi, termasuk ke perkebunan, termasuk ke trading, termasuk juga properti. Ya, yang terakhir itu kami properti sih sekarang berjalan dengan sangat baik ya. Rencananya akan membangun lebih banyak hotel lagi. Mungkin berikutnya juga harus masuk ke tempatnya Bapak Aing ini, Kang Dedi. Begitu karena hotel kami yang pertama adalah di Bogor Pak, di Bogor, Swiss Bell Inn Bogor ya di Bogor. Nah. Yang sekarang paling terakhir ini adalah kami melakukan namanya teknologi company. Namanya BIG, Bawa Indonesia Global. BIG, kalau di luar negeri kami register namanya Bring Indonesia Global. Dan ini tujuannya adalah perusahaan teknologi yang membantu pelaku usaha UKM. Bagaimana mereka lebih mengadopsi teknologi, bagaimana produk-produk mereka bisa kami kurasi, bagaimana bisa kita bantu untuk produk mereka bisa melanglang buana, paling tidak meraih pasar yang lebih besar begitu. Siap Bu, nanti kita bahas khusus soal yang BIG. Saya mau kembali ke Kang Dedi. Kang Dedi, banyak orang tanya, kenapa sih Kang Dedi pakai ikat warna putih dan suka warna putih? Iya, ikat itu gini. Saya sebenarnya sejak saya jadi wakil bupati mengingatkan tentang birokrasi di Indonesia tidak boleh keluar dari intuisi kebudayaan. Indonesia ini agak aneh cara mengelola negaranya. Termasuk Jawa Barat agak aneh cara mengelola pembangunannya. Di kita ini pembangunan dipilah-pilah. Ada urusan dunia, ada urusan agama. Padahal kita ini tinggal di dunia, agama adalah spiritnya. Ada urusan pemerintahan, ada urusan kebudayaan. Di kebudayaan tuh banyak ada kebudayaan, kemudian ada pekerjaan umum, banyak dibikin sektor. Kebudayaan dipahami sebagai kesenian. Kalau ngomong kebudayaan berarti keperbakalaan, masa lalu, bukan masa depan. Padahal setiap hari dari sisi ekonomi terjadinya dominasi ekonomi dari negara maju ke kita, merubahnya adalah dirubah kebudayaannya. Apa sih kebudayaan? Kan 4. 1 bahasanya dirubah, 2 makanannya dirubah, 3 pakaiannya dirubah, 4 berkeseniannya dirubah. Ketika mindset ini merubah orang, maka orang akan menggunakan bahasanya, menggunakan keseniannya, menggunakan pakaiannya, menggunakan makanannya. Apa dampak dari drama Korea? Maka seluruh penggemar drama Korea merubah fashion rambutnya, merubah mukanya, mengoperasi dibawa ke Korea, merubah giginya, merubah pakaiannya, merubah cara hidupnya. Dan itu melahirkan multi-layer efek ekonomi. Hari ini kita sedang Piala Dunia. Piala Dunia merubah mindset orang Indonesia hari ini. Yang senang Argentina, saya senang Argentina. Maka besok pasti beli baju yang paling mahal pasti nomor 10, Messi. Hari ini menang. Menang 3-0. Bayangin loh Pak. Coba dari kaos atau kaos klub gitu, atau dari t-shirt, merchandise Argentina itu melahirkan berapa nilai? Untuk apa? Mode. Nah itu. Saya dari dulu mencoba mengambil ada filosofi orang Sunda. Itu Kang, apa?
Cing caring cing pageh kancing, set saring set pageh iket. Nah, cing caring cing pageh kancing itu filosofi tentang yin dan yang, maskulin, feminim. Cuman bedanya filsafat Sunda tidak ditulis menjadi filsafat kontemporer. Jadi dianggap bahasa buhun, karuhun, gitu loh. Nah, cing caring cing pageh kancing apa? Itu adalah karakter dari feminisme. Maka lambangnya kancing. Maka kaum feminim itu bajunya pasti banyak kancingnya dulu itu. Nah, kemudian kancing itu mencerminkan apa? Rasa. Maka kaum feminim itu lambang ibu. Maka perasaan digunakan sebagai sendi bagi kehidupan. Rasa melahirkan rumasa kan gitu loh. Nah, sehingga perempuan secara umum ya kan gitu loh, menggunakan rasa sebagai basic seluruh produktivitas hidup. Orang Sunda ibunya, perempuannya menggunakan rasa. Maka ini nanti ke bisnis. Ketika dia tidak punya uang di rumah, anak-anaknya harus makan, suaminya harus makan. Karena rasa yang main, dia cuma punya modal 2. 1, cabai, orang Sundanya pakai cengek bukan cabai. 2, garam. Pakai rasa itu cabai dan garam digabung, diulek. Jadilah sambal beledak. Dan ini tren. Rumah makan Sunda sekarang itu. Dia punya oncom, jadilah sambal oncom. Kemudian dia punya terasi, jadilah sambal terasi. Dia punya jahe, jadilah sambal jahe. Dia punya tomat, jadilah sambal tomat. Dari sambal saja Indonesia, ini ngomong bisnis, Jawa Barat, itu bisa jadi menghasilkan 1000 jenis sambal. Tetapi sambal ini pakai rasa. Harus diulek. Ketika di blender rasanya berubah. Sehingga rumah makan Sunda susah untuk di-franchise. Kenapa? Karena harus otentik. Yang mengerjakannya harus pakai perasaan. Mesin tidak pakai perasaan. Dan cara menyajikan bumbunya disebutnya samara pawon. Dia di dapur. Itu tidak pernah kayak ini gula sekian gram, garam sekian. Enggak, dia pakai perasaan saja. Nah, itu perempuan. Nah, kalau dari sisi pendidikan kan ada intellectual quotient, emotional quotient. Rasa itu emosional. Makanya kalau lagi marah sama suaminya, kadang-kadang kepedesan. Lagi jatuh cinta, yang nyambelnya keasinan, gitu loh. Gitu loh. Kemudian iket. Nah, saring sebagai iket itu lambang maskulin. Maskulin itu menggunakan kekuatan otak, kekuatan pikiran. Maka feminin dan maskulin itu bukan jenis kelamin, itu sifat yang harus ada dalam setiap diri manusia. Manusia itu dia harus punya sifat feminim, dia harus punya sifat maskulin. Tidak akan jadi pengusaha besar yang di samping saya. Yang saya dulu kalau dengar Lorena, itu pasti saya ingat bis yang dari Jawa menuju Jakarta. Itu kalau lewat di jalan Pantura, suara ininya khas. Sebelum ada tolelot, suara klaksonnya, pang, itu Lorena tuh lewat tuh. Nah, jadi tidak, nih ibu ini dia seorang feminis, tetapi karena dia menguasai bisnis, watak kepemimpinannya harus jelas, ngitung upahnya harus jelas, bikin SP1 pada karyawan harus jelas, SP2 dan SP3-nya, maka dia maskulinnya harus kuat. Kalau pakai perasaan, gulung tikar perusahaannya. Gitu. Kang, tadi Kang Dedi udah ngomong soal ekonomi. Kami mencatat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tuh lebih tinggi daripada ekonomi nasional. Tahun 2025 tuh 5,32 Jawa Barat. Nasional kan 5,11. Sebenarnya sektor apa yang paling menunjang di pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat? Begini, kita harus jujur bahwa secara umum masyarakat Jawa Barat itu masyarakat tradisional. Sektor pertanian masih menjadi sektor andalan. Nah, kenapa sektor pertanian menjadi sektor andalan dan kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi relatif baik?
Menurut saya karena musim hujan pada 5 tahun terakhir lebih panjang. Sehingga jumlah musim tanamnya menjadi bertambah. Yang asalnya 1 kali menjadi 2 kali, yang asalnya 2 kali menjadi 3 kali, yang 3 kali bisa menjadi 4 kali. Sehingga ini memberikan pertumbuhan terhadap penguatan ketahanan pangan. Karena ini sektor utama, ya kan. Yang kedua, dari sisi aspek produksi, sektor kelautan juga masih berjalan kan. Karena musim angin baratnya lebih sedikit, sehingga kesempatan nelayan untuk melaut lebih lama. Yang ketiga adalah industri. Industri di Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang relatif baik karena pola komunikasi antara provinsi, kabupaten dengan para pengusaha investornya terjadi pola kekerabatan. Pola kekerabatannya adalah menyelesaikan masalah, tidak, mohon maaf ya, digitalisasi itu belum tentu bisa ngeberesin masalah investasi. Wah, menarik nih. Belum tentu. Kenapa? Karena kalau hanya berfokus pada digitalisasi, orang akan nunggu antrian perizinan yang dia harus memenuhi standar sekian hari. Problematikanya tidak akan terbaca Pak kalau digitalisasi terus. Maka saya ini tidak hanya digitalisasi, pakai pola manual, bertemu. Saya misalnya ada satu pabrik, calon pabrik waktu itu karena masih kawasan kosong. Saya begitu dilantik jadi gubernur, itu hari ketiga itu saya ke gedung Pakuan, ke rumah dinas yang jarang saya isi. Ya. Di depan pagar ada orang nunggu dekat trotoar. Jam 12 malam. Ada apa? Pak, saya ingin ngembangin kawasan industri. Di mana? Di Indramayu. Berapa arealnya? Kata dia sekitar 30 hektar. Berapa rekrutmen tenaga kerja kemungkinan terjadi? 20.000. Sekarang masalahnya apa? Masalahnya izin dari dinas lingkungan hidupnya belum keluar. Oke, tunggu sebentar. Saya panggil kepada dinas lingkungan hidupnya malam itu. Problemnya apa? Ditanya. Problemnya adalah konsultan yang ditunjuk oleh perusahaannya tidak klik. Tidak ngeklik. Gitu loh. Oke. Saya panggil. Bisa enggak? Nah, kemudian saya berpikir, Bapak inginnya apa? Saya ingin segera membangun, Pak. Saya nggak bisa ngebangun kalau tidak izin lingkungan. Saya kan sudah, intuisi saya sebagai gubernur yang dulu pernah aktif di Serikat Pekerja, pernah jadi bupati, keluar pabriknya apa? Pabriknya adalah sepatu. Resiko lingkungannya rendah. Bangun saya yang jamin. Bangun Pak. Udah dibangun, ini berjalan. Yang berikutnya lagi, profesornya mengatakan bahwa ini tidak boleh, ini yang membangun lebih dulu, izinnya belum keluar kena denda. Saya katakan, yuk gak apa-apa kamu bayar denda sekian gak apa-apa. Untuk negara ini masukin aja. Karena apa? Kalau Anda mau nyogok, segitu juga nilainya. Ya udah bayar denda, jalan. Ini menarik lagi. Lagi di perjalanan, pabriknya mau produksi, mau kirim barang. Izin dari kementeriannya belum keluar. Saya izin apa lupa. Telepon. Saya telepon menterinya. Pak Menteri, izin kalau tidak dikeluarkan hari ini, jalan. Ini pabrik barangnya ditolak dari eksportirnya. Saya punya waktu cuma 1 jam. Pak Menterinya bilang, dirjennya lagi di luar negeri. Saya kan gak habis akal. Pak, tanda tanganin aja digital, kirim ke saya. Dalam komunikasi yang baik itu keluarlah tanda tangan digital dalam waktu 1 jam. Pak Menterinya zaman Fahanif, sekarang udah diganti. Ribuan orang terselamatkan hanya karena birokrasi. Kalau ngandelin Hanya digitalisasi, ya. hanya nongkrongin lihat gini nggak selesai Pak.
Masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya pendekatan teknologi. Di Indonesia itu teknologi itu hanya sebagai perangkat penunjang, bukan jembatan menuju kemajuan. Oke, saya mau beralih dulu ke Bu Eka. Bu Eka, Lorena kan ya menarik, jawabannya kontroversi, nanti saya akan gali lagi dengan Kang Deddy. Tapi saya ke Bu Lorena dulu. Bu, apa sih peran utama Lorena ya? Karena Lorena kan terkenal dengan akap ya, bus akapnya. Itu dalam membangun UMKM atau usaha-usaha lokal, Bu. Saya jelaskan. Sebelum saya nanti nanya ke Big. Salah satu keuntungan bekerja dan mengambil bagian di perusahaan transportasi dan logistik ini kebetulan karena kami kan mulai memang dari transportasi, pengiriman, mendukung pergerakan orang dari origin ke destination. Lama-lama kita lihat banyak orang yang ngirim juga, kita buka lagi perusahaan juga untuk logistik. Lama-lama perlu warehousing juga, kita buka lagi warehousingnya begitu. Akhirnya menjadi satu sinergi ekosistem yang memang ujung-ujungnya adalah transportasi dan logistik. Kita melihat bahwa transportasi dan logistik ini merupakan bisnis yang sangat krusial. Kenapa? Karena orang Indonesia ini kan negaranya kepulauan ya, kepulauan. Jadi menurut saya pergerakan orang dan barang ini memang dibutuhkan di mana saja. Kita asalnya itu kan sebenarnya dari Bogor, Jakarta ya, perusahaan kita kan ya, mengantar orang yang bekerja di Bogor untuk ke Jakarta, sore hari kita bawa lagi mereka ke Bogor lagi, begitu. Jadi saya melihat sebenarnya dari situ kita bisa melihat apa sih potensi kota tersebut, ada apa di sana, mereka butuhnya apa, mereka pabriknya ada apa saja, punya perusahaan UKM itu apa saja. Jadi saya tuh hafal kalau saya mau pesan souvenir atau apapun ya untuk gift atau acara-acara event-event begitu, saya tahu di mana saya harus hubungin. Saya tidak harus berhubungan dengan perusahaan yang di Jakarta, karena di Jakarta ini ngambilnya juga di daerah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya untuk daerah itu tidak bisa maju karena banyak sekali yang kita butuhkan di kota besar ini semua kami ambil tuh dari tier 2, tier 3 di Indonesia begitu. Waktu Covid itu perusahaan-perusahaan itu kan pada berhenti. Kenapa? Karena kebanyakan UKM ini, apalagi UM ya, mereka tuh tidak melek digitalisasi. Mereka tidak tahu bagaimana mempromosikan diri dia melalui digitalisasi. Dia nggak ngerti taruh fotonya yang bagus kayak apa, gimana gunain apps supaya barang dia keren begitu. Sedangkan sebenarnya orang luar itu banyak suka barang-barang kita. Hari ini tadi saya cerita sama Mas Eko ya, bahwa yang saya pakai ini semua made in Indonesia. Sekarang ini kami punya kerjasama ya Big dengan Alira, mendukung UKM-UKM Indonesia supaya mereka juga bisa naik kelas begitu. Karena terlalu banyak tagline ngomongnya UKM naik kelas, UMKM naik kelas. Tapi maaf ya, omdo gitu loh. Realitinya tuh tidak seperti itu. Yang diajarin gak konkret, gak membumi gitu loh. Teori, gak ngerti bisnis itu perlunya apa. Mereka tuh harus kayak apa, duitnya dari mana. Kalau teori aja semua bisa ngomong, bisa baca dari ChatGPT begitu. But the thing they need, somebody yang mau mementor mereka dengan sungguh-sungguh passionate gitu ya. Terus ngerti. Ini harus ketemu siapa, kita promosinya kayak apa, buat suratnya seperti apa. Dan kebanyakan kan gak gitu pinter bahasa Inggris. Ini perlu nih orang-orang yang memang mau membantu mereka, memarketkan mereka dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat lebih besar lagi begitu. Cara penampilannya itu kan beda. Bisa dibuat menjadi sesuatu yang tadinya kayaknya biasa-biasa aja menjadi wah gila Kak ya, lo pakai barang lo nih kayak gelang ini semua, kalung ini semua. Ini made in 100% Indonesia gitu loh. Terus mereka bilang kalau lo yang pakai keren, enggak juga, coba lo pakai, saya bilang begitu juga keren begitu. Kan tergantung orang masing-masing desainnya perlunya seperti apa gitu. Nanti saya mau kirim juga ke Kang Deddy, saya lihat dong Kang Deddy seperti ini, kita cari di Jawa Barat, kita buat menjadi suatu ikon. Saya udah lama banget pengen ke Jawa Barat karena saya punya anggota saat ini dari Big kami ya, Bahwa Indonesia Global ini 28.000 Kang. Ada 28.000 dari seluruh Indonesia. Tapi belum banyak dari Jawa Barat. Sedangkan menurut saya Jawa Barat ini potensinya besar. Kenapa? Logistiknya lebih efisien pasti. Deket ke Jakarta, deket ke port-port yang besar. Daripada saya ambilin dari daerah-daerah lain. Saya ada yang ngambil sampai Pontianak, saya ambil Palembang, saya ambil untuk produk-produk tertentu ya yang bagus begitu. Dan saya tahu bahwa Jawa Barat ini bisa buat sebenarnya. Produk yang sama dengan mungkin khas budayanya dibuat taste-nya taste Jawa Barat. Sehingga memiliki nilai tambah yang berbeda dan ceritanya pasti keren. Saya cerita pasti keren. Saya besar-besaran dulu waktu kecil tuh di Bogor. Karena ayah saya membangun Lorena itu kan di Bogor. Tajur. Jumat, Sabtu, Minggu saya pasti di Bogor.
Saya bergaul dengan orang-orang di Jawa Barat. Saya lihat esensinya, kulturnya itu sangat banyak yang bisa dipromosikan karena orang luar sangat senang namanya storytelling. Apalagi yang namanya heritage-nya jelas, they love it. Cuman itu tadi nggak ada yang mementor. Oke. Mentoringnya agak di atas di langit-langit gitu ya. Yang bisa mengambil hanya Tuhan dan nggak tahu lah siapa begitu. Nah ini yang saya mau tanya. Big itu bring Indonesia Global, bawa Indonesia Ya, Global. itu seperti apa cara kerjanya untuk membantu para pengusaha atau UMKM ini? Jadi ini sebenarnya big ya, lahir itu setelah saya waktu itu terpilih mewakili Indonesia bersama 32 pengusaha lainnya ke Alibaba Global Netpreneur. Mereka memilih pengusaha-pengusaha yang mereka percaya bisa kalau mendapatkan training dari Alibaba, berkolaborasi dengan Alibaba, bisa memberikan nilai tambah kepada lingkungannya, kepada perusahaannya, kepada industrinya, juga kepada dimanapun mereka bisa ditempatkan begitu. Jadi saya dari dulu punya ide bagaimana sih UKM ini bisa kita kurasi, kita buat keren, desainnya kita bantu, tapi kita pasarkan ke tempat yang lebih besar. Tapi waktu itu saya belum pede. Waktu saya ikut training Alibaba 2023, 2020 kita mulai ya. Itu saya melihat, oh mereka ada Taobao, ada Tmall, ya. Dan saya lihat itu kan UKM semua. Kok bisa mereka bantu? Dan akhirnya kita putuskan, ayo kita buat perusahaan namanya Bawa Indonesia Global, di mana saya waktu itu kerjasama dengan Kang Teten juga ya, ke daerah-daerah, ke seluruh Indonesia dengan kementeriannya Bapak Luhut. Waktu itu saya kemana-mana mengkurasi dan melihat akhirnya lahirlah kita punya member ini 28.000 saat ini UKM dari seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Beri aplaus buat Bu Lorena. Kang, saya mau tanya ke Kang Deddy lagi. Kang, Jawa Barat itu terkenal sebagai wilayah yang sangat kreatif lah, anak mudanya dan segala macam. Sejauh mana Pemprov Jawa Barat mendorong kreativitas ini bisa menimbulkan pendapatan-pendapatan lokal yang cukup untuk membangun lokal di Jawa Barat? Iya. Apa yang sudah dilakukan? Baik, Jawa Barat itu ada dua hal Pak yang harus dibenahi. Yang pertama adalah sebelum bicara produksi, orang Jawa Barat juga punya penyakit konsumsi. Yaitu gaya hidupnya relatif tinggi. Ini kan. Kenapa? Kita harus berangkat dari konsumsi dulu Pak. Karena tidak akan lahir seorang pengusaha, seorang entrepreneur kalau dia tidak memiliki pengelolaan konsumsi yang baik. Oke. Karena seseorang itu memulai produksi dari hasil kreativitas, inovasi yang dimilikinya, entrepreneur yang kuat, sehingga produksinya diserap oleh pasar, kemudian menghasilkan uang. Ini akan menjadi sesuatu yang tidak bermakna manakala pola hidupnya tidak berubah. Artinya uang yang diraih habis untuk biaya gaya. Maka saya baca tadi di media sosial ada sebuah postingan yang kemarin saya sampaikan masalah itu. Apa masalahnya? Orang tua dulu tidak mengenal entrepreneurs, ya kan? Tapi sanggup menyekolahkan anaknya, padahal sekolahnya dari mulai SD sampai perguruan tinggi bayar. Kemudian rata-rata punya rumah, rata-rata punya tanah. Hari ini sekolahnya udah gratis, rata-rata orang tidak punya rumah dan tidak punya tanah. Kenapa? Problemnya di mana? Di tingkat konsumsi. Dulu orang tua dulu konsumsinya rendah. Semua diproduksi sendiri, tidak ada budaya jajan, passionnya belum begitu menonjol. Kemudian menghabiskan waktu itu untuk hal yang bersifat produktif. Nah, hari ini passionnya tinggi, menghabiskan waktu untuk yang tidak produktif, kemudian imajinasinya tinggi, ingin ikuti orang lain, kemampuannya terbatas. Maka beda Pak, silakan dicek di Pemda. Misalnya pegawai negeri golongan 2D zaman dulu dengan 2D zaman sekarang jauh kualitas hidupnya. Sekarang lebih bagus ya? Nah, ini yang pertama. Jadi saya dari sisi anak muda itu sekarang lagi merancang Pak. Nanti anak-anak yang mendapat beasiswa dari Provinsi Jawa Barat
sekolah gratis karena dia sudah dapat, akan saya kasih satu syarat. Dia harus punya tabungan. Konsep tabungan harus dirubah karena entrepreneur. Kebiasaan kita menyimpan uang itu adalah sisa jajan. Kalau ingin maju dalam hidup, ingin memiliki entrepreneur yang kuat, ingin jadi pengusaha, nabung dulu baru jajan. Ini kan mindset. Ini harus dirubah. Yang berikutnya adalah keluasan orang untuk berentrepreneur. Ya, kita kan provinsi selalu mendorong keluasan untuk berentrepreneur di bidang apapun. Kan sangat terbuka hari ini. Kita dorong melalui konsep pendidikan. Pendidikannya harus mulai mengarah ke entrepreneur pendidikan. Maka lahirlah yang disebut dengan pendidikan berkarakter. Nah, saya sudah mulai ini entrepreneur. Tahun ini Pemda Jawa Barat membuka sekolah kejuruan yang satu kelas hanya diisi oleh pemain sepak bola yang sudah diseleksi. Oke. Tujuannya? Jadi kita lagi, ada yang menarik lagi. Hasil seleksi calon pemain sepak bola yang masuk ke sekolah, yang khusus satu kelas sepak bola itu, dalam pandangan pelatih, antara 5 tahun yang lalu yang diseleksi dengan hari ini mengalami penurunan tajam kualitas. Kenapa? Anak sekarang bergeraknya lebih sedikit, menggunakan kanal media sosial lebih banyak, konsumsi makanannya semakin buruk, jumlah tidurnya semakin sedikit, sehingga calon pemain sepak bolanya mengalami penurunan. Tetapi tetap kita akan rubah. Sekolahnya harus sekolah sepak bola. Di kelas itu pelajarannya cuma satu, sepak bola dan bahasa Inggris. Sepak bola untuk dia menjadi seorang profesional, bahasa Inggris itu menjadi bagian kalau dia menjadi profesional. Setiap hari kulit pekerjaannya atau pembelajarannya hanya berlatih sepak bola. Apa yang harus dibangun oleh negara, oleh pemerintah provinsi? Tidurnya harus jam sekian, bangunnya harus jam sekian, minum airnya harus sekian gelas setiap hari, sekian liter, konsumsi makanannya proteinnya harus sekian, kalorinya harus sekian, kemudian pola bergaulnya harus sekian. Ini cara nanti akan terbentuk karakter sepak bola. Dan saya dulu berhasil ketika saya jadi bupati membuat sekolah kelas sepak bola. Dan sudah banyak yang menjadi pemain timnas. Oke, Kang. Seru pembahasan dengan Kang Dedi, tapi saya ingin memberi kesempatan kepada audiens untuk bertanya 3 orang dulu. Silakan. 1 tengah, kanan, pojok. 1 lagi pinggir sini ada nggak? Oh belakang ya. Oke, silakan Mas. Pertanyaannya singkat. Ya silakan. Singkat, padat, langsung ke siapa, langsung ditujukan dan pertanyaannya apa. Silakan, ada yang bisa bantu mic-nya atau Mas ke belakang? Bisa ke belakang kali Mas untuk didengarkan mic-nya? Kanan atau kiri ya? Ya. Pertanyaannya singkat ya, Kang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan dari Medivara Consulting Healthcare. Saya ingin bertanya kepada Kang Dedi. Ini menarik terkait dengan sekolah Maung. Jadi langkah apa saja yang akan Bapak Dedi lakukan agar sekolah Maung ini tidak menghidupkan kesan diskriminasi dalam dunia pendidikan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa sistem zonasi sudah berjalan sejak 2017 dengan bertujuan memeratakan akses dan kualitas pendidikan yang sama. Terima kasih Kang Dedi. Siap, terima kasih. Sebelah kanan tadi silakan langsung. Ya. Sebelah kanan tadi, oh sudah, mana? Yang sebelah kanan, oh pertanyaan sama. Oke lanjut, yang di belakang tadi silakan. Ya langsung Mas, siapa namanya langsung pertanyaannya. Oke, sebelumnya kenalkan saya Arya Ramadan dari Istek Indonesia. Jadi saya pengen tanya ke Kang Dedi, terutama terkait IPO dari Persib Bandung. Nah ini kan kita ngomongin dari ekonomi ya Mas. Nah ya sebelumnya congratulations buat Persib Bandung yang udah juara Liga Indonesia. Boleh tepuk tangan semuanya. Nah
ini kan momentum yang sangat pas nih, Kang Deddy gitu. Nah, pertanyaan saya langsung aja adalah dari Provinsi Jawa Barat sendiri, bagaimana untuk mendorong nih IPO-nya lebih cepat gitu, Kang? Karena kalau misalnya adanya IPO ini, otomatis dana segar dari para investor ini bisa membuat Persib Bandung ini jauh lebih punya uang dan nanti bisa dibilang bisa berkancah lebih gong gitu atau lebih kuat di Asia gitu. Kalau bisa masuk ke ya Liga Asia yang top gitu kan. Oke. Seperti itu kan. Terima kasih. Siap. Kang Deddy langsung silakan untuk menjawab dua pertanyaan tadi soal Maung sama soal Ya, Persib. Maung tidak akan melahirkan kecemburuan dan ketidakadilan. Kenapa? Sudut pandang kita terhadap pendidikan yang salah. Ketika saya cerita Maung, saya cerita sepak bola tadi. Iya, Saya oke. cerita ekonomi juga. Manusia itu harus saling mengisi. Sekolah Maung itu adalah sekolah orang-orang yang ber-IQ tinggi yang kedepannya adalah menjadi analis, dokter pilihan, teknik sipil pilihan, dan mereka adalah secara umum orang pintar itu nanti bekerja. Tetapi yang lain kan bisa berkembang menjadi entrepreneurs. Sekolah kejuruan kan harus menjadi entrepreneur. Dia ada ekonomi, dia ada bisnis segala macam, dia harus berkembang. Yang olahraga sepak bola, pengen saya itu adalah nanti ke depan itu satu sekolah itu satu produk unggulan yang melahirkan keragaman orang. Nah, pemahaman kita, orang sukses di kita selalu dipahami hanya orang yang pandai. Saya katakan orang pandai itu kadang yang IQ-nya tinggi itu pasti masuknya ke dokteran. Itu kan, kemudian keguruan, kemudian nanti teknik sipil, analis kimia, ahli gizi, tapi bukan ahli serangga ya, bukan. Nah, itu. Maksudnya siapa ini? Enggak, maksudnya bukan itu. Oh, iya. Nah, gitu loh. Nah, yang lain itu yang punya kesempatan maju yang mana juga mereka yang punya sifat-sifat pengelolaan. Orang pintar itu kadang-kadang human relation-nya tidak jalan. Nah, kayak ibu kan human relation-nya jalan. Ibu mengerjakan orang-orang yang IQ tinggi. Tapi ibu sebagai manajer menggaji orang yang ber-IQ tinggi. Ya kan seperti itu. Nah, jadi tidak ada orang yang tidak punya kesempatan untuk maju karena sekolah. Kalau misalnya saya ini SMP-nya dulu SMP 1 Kalijati di kecamatan. SMA-nya itu SMA Negeri Purwadadi yang jauh dari Subang, saya Subang. Subang yang jauh dari pusat kota. Dari pusat kota 35 km. Sekolahnya, saya bukan universitas terkenal, STH Purnawarman Purwakarta. Apa yang membuat saya bisa seperti ini? Bukan faktor sekolah, tapi waktu SMA saya jualan di sekolah. Waktu SMA saya jadi tukang foto keliling. Waktu SMA saya menjadi tukang cetak undangan. Yang kerjaan saya itu menjadi, nih kamu cetak undangan ke saya, cetak undangan ke saya. Waktu kuliah saya menjadi tukang jualan di sekolah, menjadi aktivis organisasi, bergaul dalam setiap hari. Orang besar itu bukan hanya faktor sekolah. Orang besar adalah dari pengalaman hidup. Dan caranya bagaimana? Kalau kita ingin berhasil, perbanyaklah kesulitan pada diri kita. Kalau anak kita pengen sukses, anak kita harus banyak menghadapi kesulitan. Semakin banyak menghadapi kesulitan, maka dia akan semakin menjadi orang yang sukses. Karena orang sukses adalah orang yang mampu menyelesaikan kesulitan menjadi keberhasilan. Siap, kasih plus Nah, Kang Deddy. lagi. Begitu Terakhir, Kang, caranya. singkat soal Persib. Jadi orang sukses itu pasti banyak melewati stres. Dan dia mampu mengelola stres menjadi kesuksesan. Nah, kemudian orang yang stres itu adalah orang yang normal. Berbahagialah hidup kita apabila sering stres. Artinya kita ini manusia normal. Karena orang gila itu sudah tidak stres hidupnya. Ya, oke. Kang, soal Persib. singkat. IPO. Saya juga sama keinginannya. IPO saya juga ikut beli IPO. saham, gitu kan. Tapi kan itu urusan manajemen. Persib Bandung adalah klub profesional.
Biarkan dia mengelola keuangannya termasuk mempercepat IPO-nya. Karena pemerintah provinsi tidak boleh ikut campur terhadap internal sepak bola yang profesional kecuali ngasih bonus jual sapi. Terima kasih. Oke, thank you. Satu closing statement singkat dari Bu Eka soal kiat sukses tadi kan juga ini. Kalau kiat sukses singkat Bu, silakan. Kayak sukses. Menurut saya semua orang itu punya potensi menjadi pengusaha. Entrepreneurship. Apalagi saat sekarang ini di mana terus terang lapangan pekerjaan itu berkurangnya dibandingkan 5 tahun yang lalu hampir 60%. Malah ada yang mengatakan hampir 80% ya. Jadi memang saat ini adalah saatnya kita semua terutama yang muda-muda ini yang badannya juga sehat, energinya lebih banyak tentunya dari saya, tentu bisa menjadi entrepreneurs. Entrepreneurship itu ada 2 hal. Pertama mindsetnya harus entrepreneurship, juga kiatnya juga melakukan sebagai pengusaha. Jadi semua orang bisa jadi pengusaha. Nomor 2 menurut saya, kalau mau sukses itu harus menjadi orang yang membangun networknya dan juga jangan gampang menyerah. Oke. Seperti kata Winston Churchill, never ever 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 give up. Apapun keadaannya. Dan yang terakhir saya mau bilang, yang namanya pengusaha itu lahir karena banyak masalah. Pengusaha itu lahir karena adanya mungkin hal-hal yang tidak terjadi. Kita membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang diperlukan belum ada menjadi ada sehingga orang yang memerlukannya dapat menggunakannya. So everybody can be an entrepreneurs. Saya juga mengundang semua orang juga belajar menjadi entrepreneurs. Kalau mau ngobrol sama kita, karena kami dari BIK punya program dengan UGM namanya UGMpreneurs yang guru-gurunya adalah CEO perusahaan besar dan juga dari pengusaha-pengusaha yang zero to hero. Sehingga semua orang bisa menjadi entrepreneurs. Terima kasih Bu Eka dan terima kasih Kang Dedi. Beri applause buat 2 narasumber kita ini.